Sang putri hanya ingin beristirahat sebentar. Siapa yang tidak tahu diri ini? Berani-beraninya menggangguku. Ji. Putri apa? Bisa masuk ke kediaman pangeran atau tidak? Itu masih belum pasti. Para pengawal, tahan dia untukku. Seperti yang diperintahkan pangeran, harus memastikan keperawanannya dulu baru boleh masuk. Aduh. Kamu lancang. Lancang lagi kenapa? Apa kediaman pangeran ini milikmu? Bukan aku yang punya, lalu siapa lagi? Pangeran. Akhirnya pangeran mau keluar juga. Di hari pernikahan ini, kupikir pangeran sudah mati. Wanita yang sudah ditolak kakak ketiga ini, mau masuk dengan seenaknya saja ke kediamanku? Jadi kamu mau melawan titah kerajaan? Kalau putri sulung keluarga Fei ini benar-benar sudah tidak perawan, maka titah ini akan kulantang. Pasti ayahanda juga akan memaklumi. Lucu. Bukankah pangeran terkenal sebagai orang yang tak berperasaan? Mengapa harus mempermasalahkan keperawananku? Lidahmu memang tajam. Tapi semakin kau menghindar, semakin aku harus memastikannya. Kamu, periksa dia baik-baik. Kalau bisa membuktikan dia bukan perawan, aku akan memberimu 100 keping emas. Baik. Benarkah pangeran mau memutus hubungan? Sejak kakak ketiga mengajukan permohonan, agar kau menikah masuk ke kediamanku, bukankah hubungan sudah terputus? Kenapa masih belum bertindak? Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Daripada bergerak sia-sia, lebih baik berlutut dan memohon padaku. Berani-beraninya melukai orangku. Lukai orangmu lagi kenapa? Rasanya, apakah pangeran ingin mencobanya? Kau benar-benar lancang. Para pengawal, Hamba di sini. seret wanita ini ke gudang kayu. Baik. Bisa mendapat bantuan Jenderal Fei? Tentu saja aku seperti harimau yang bersayap. Tapi bagaimana dengan adik ke-8? Kakak Yi tidak perlu khawatir. Fuer punya cara yang bagus. Oh? Kakakku selalu mencintai kakak Yi dengan sepenuh hati. Asalkan dia menikah masuk ke kediaman Pangeran Jin, dia pasti akan menyingkirkan Pangeran Jin itu. Nanti, kekuasaan kerajaan bukan milik kakak Yi. Kalau begitu nanti, kau akan menjadi selirku. Hahaha. Putri Fei Yeting, Fei Qingsui dinikahkan dengan Pangeran ke-8, Jun Ruyu, sebagai selir demikian titahnya. Hamba menerima titah. Tak disangka kakak yang anak selir ini bisa menikah masuk ke kediaman Pangeran Jin. Ini benar-benar kehormatan besar bagi keluarga kami. Putri. Yang mulia berbaik hati menyuruh hamba yang tua ini mengantarkan makanan untuk yang mulia. Baik, terima kasih atas usahanya. Ternyata benar Nona besar, telah membuat marah Pangeran Jin, katanya sudah 2 hari tidak makan. Si Jalang itu memang kemana-mana tidak disukai orang. Tapi meski begitu aku sebagai adiknya tetap harus memperhatikannya. Sudah seperti yang Nona perintahkan, makanan sudah dikirim. Bagus.
Jangan sampai kakakku yang cantik dan memesona itu kelaparan. Tapi, Nona, hamba khawatir. Khawatir apa? Apa kita harus menunggunya membangun jasa besar untuk KKI? Cepat pergi. Baik, Handeha. Ternyata Yang Mulia. Begitu buru-buru masuk ke gudang kayu ini. Apakah ingin melihatku mati keracunan? Kau tahu makanan ini beracun? Jika Yang Mulia memang ingin mencabut nyawa hamba, tidak perlu bertanya lagi. Pengawal, Yang Mulia, hamba tua yang meracuni itu telah menggigit lidahnya dan bunuh diri. Bawahan sudah memerintahkan orang untuk terus menyelidiki. Yang Mulia benar-benar pandai berpura-pura. Membunuh istri baru bukanlah perbuatan seorang pria sejati. kau, Yang Mulia, jangan. jika aku benar-benar ingin membunuhmu, sekarang juga bisa langsung menghabisi nyawamu dengan satu tusukan pedang. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah Yang Mulia berani. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah seperti ini. Pengawal, panggil tabib istana. Yang Mulia Putri hanya kelelahan karena pernikahan tubuhnya agak lemah. Selain itu tidak ada masalah besar. Putri mau jelaskan? Hanya kebal racun saja. Apa lagi yang ingin Yang Mulia tanyakan? Kebal racun? Cukup menarik. Kalau begitu, hamba pamit undur diri dulu. Nona, apakah perlu memberitahu Yang Mulia terlebih dahulu? Tidak perlu mengganggunya. Aku pergi sebentar dan segera kembali. Baik. Suer begitu buru-buru mencariku, apakah ada hal penting? Sekarang berbeda dengan dulu. Yang Mulia seharusnya memanggilku adik ipar. Suer. Ini? Menyalahkan hamba? Hamba hanya ingin menanyakan satu hal. Racun beberapa hari lalu itu, apakah Yang Mulia yang menyuruh orang memberikannya? Racun? Suer, apa maksudmu? Mungkinkah kamu merasa hamba akan mencelakaimu? Tentu saja Yang Mulia Ningwang tidak akan mencelakai hamba. Namun, urusan memaksa hamba menikah ke Jing Wangfu? Itukah cinta Yang Mulia kepada hamba? Suer, dengan perasaan kita berdua, asalkan kamu melakukan apa yang harus dilakukan, di masa depan, posisi permaisuri pasti akan menjadi milikmu. Hamba tidak pantas mendapat perhatian Yang Mulia. Hanya menjadi seorang istri Pangeran Jing saja sudah membuat hamba nyaris terbunuh. Posisi permaisuri itu, lebih baik pilih orang lain saja. Suer, kamu. Yang Mulia, Nona kedua Fei sudah tiba. Panggilan Suer dari Yang Mulia Ningwang ini, sungguh tidak pantas didengar oleh adik ipar. Semoga saat bertemu lagi nanti, kakak ketiga tidak salah memanggil lagi. Hembaha. Nona sudah menikah ke dalam Wangfu, pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan Yang Mulia. Shulan. Hentikan. Fei King Shue, kau benar-benar berani sekali. Berani-beraninya melawan hamba. Kau berani menyentuh orangku? Mengapa aku tidak berani memukulmu? Kau bertemu diam-diam dengan Ningwang terlebih dahulu,
lalu melawan atasan. Sekarang masih berani bersikap begitu berlaga? Kau berani mengikutiku? Baik. Meskipun faktanya memang begitu, itu tidak ada hubungannya dengan Shulan. Kalau mau marah, serang saja aku. Mengganggu seorang pelayan perempuan yang tak berdaya, kau ini laki-laki macam apa? Benar-benar tidak tahu diri. Pengawal, Ya, ambil cambuk ular hamba. ya. Nona, cepat pergi, jangan pedulikan hamba lagi. Yang Mulia. Berlututlah dan terima hukuman. Seorang terpelajar lebih memilih mati daripada dipermalukan. Aku, Fei Qingsui, hanya bersujud kepada langit dan bumi, tidak akan pernah bersujud kepada orang hina. Sungguh perkataan yang gagah, tidak bersujud kepada orang hina, hamba tidak akan membunuhmu, juga tidak akan menghinamu. Hanya saja, pelayan kecilmu ini. Hari ini akan menemui ajalnya. Kau, Shulan. Bawa dia pergi. Rawat dengan baik. Ya. Kau bilang dia bertemu diam-diam dengan Ningwang, bahkan bersikap mesra dengannya? Seberapa mesra? Ceritakan dengan detail pada hamba. Saat itu, pelayan Ningwang datang, bawahan terpaksa menghindar. Tidak melihat dengan jelas. Tuan, Pergi dan terima hukuman. ya. Berani-beraninya kau. Fei Qingsui. Siapa yang berani-berani? Bangsat kurang ajar. Berani-beraninya menyentuhku. Bangsat. Kalau kau berani menodai kehormatanku, kubunuh kau. Kau sudah tidak waras. Kau seharusnya bersyukur, otakmu sudah kepanasan. Kalau tidak, pasti tidak akan kubiarin kau. Mohon ampun, Yang Mulia. Yang Mulia, hidung Anda. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Putri Permaisuri? Berkat obat ajaib Yang Mulia, Putri Permaisuri sudah membaik. Hamba akan buatkan ramuan, tidak lama lagi pasti sembuh. Pergilah buatkan ramuan. Baik. Yang Mulia, kepingan tipis ini bisa meredakan bengkak. Tempelkan saja di hidung, tidak akan merusak wibawa Yang Mulia. Kenapa aku ada di kamarmu? Memang aku yang membawamu pulang. Yang Mulia sebaik itu? Tidak tahu terima kasih. Karena sudah sadar, ikutilah aku ke kediaman jenderal. Kediaman jenderal?
Mau ke sana buat apa? Putri Permaisuri menikah ke istanaku sudah 7 hari. Pulang ke kediaman jenderal, tentu untuk melaksanakan tradisi pulang kampung. 7 hari? Pulang pada hari ke-7, seperti arwah yang pulang. Yang Mulia benar-benar pilih hari yang bagus. Aku akan sangat sibuk setelah ini. Kalau sampai terlewat, Putri Permaisuri mungkin harus pulang sendiri. Atas kebaikan Yang Mulia, hamba tentu tidak akan menolak. Pulang pada hari ke-7. Putri Permaisuri kelihatan senang sekali. Suami istri satu hati. Yang Mulia senang, hamba pun ikut senang. Hanya anak selir yang ibunya sudah mati. Sekarang aku malah harus menyambutnya di sini. Sialan. Ibu, jangan buru-buru marah. Pangeran Jin pulang pada hari ke-7 sudah melanggar pantangan besar. Aku sudah melaporkan hal ini kepada KKI. Nanti KKI akan melapor ke Kaisar, mereka pasti akan kena batunya. MPH. Turunkan tandu. Sayang, hati-hati jalannya. Yang Mulia, perjalanannya pasti melelahkan. Hamba sudah siapkan jamuan. Silakan masuk. Yang Mulia. Ayah mertua, tidak usah sungkan. Silakan. Wah, pulang pada hari ke-7. Kakak benar-benar hebat. Kamu ini lucu sekali. Kalau soal kagum, kemampuanmu menggoda Pangeran Ning baru benar-benar membuat orang ingin tepuk tangan. Kamu? Kamu? Berani-beraninya kamu memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Bagaimanapun juga, Fuer adalah adikmu. Kamu begitu menghinanya. Apakah semua tata krama yang kau pelajari sejak kecil sudah kau lupakan? Kalau begitu, Yang Mulia Pangeran Ning, apakah ingin membalas untuk wanita Anda dengan memukulku kembali? KKI, Fuer sakit. Jangan takut, Fuer. Aku akan menuntut keadilan untukmu. KKI, tolong pukul dia dengan keras untuk Fuer. Yang Mulia Pangeran Ning, pikirkan baik-baik. Baginda Kaisar sangat mementingkan kerukunan antar saudara. Jika tamparan ini terjadi, yang akan hilang adalah semua jerih payah Yang Mulia selama bertahun-tahun. Swear? Sampai kapan kamu akan bertindak semaumu? King Sue sekarang adalah permaisuriku. Sebaiknya kakak ketiga menjaga jarak. Adik ke-8 belum mengadakan pesta pernikahan. Aku mengira adik ke-8 tidak puas dengan titah pernikahan dari ayahanda Kaisar. Ternyata aku yang berpikir terlalu jauh. Kebetulan, aku telah menyiapkan hadiah tebal untuk adik ke-8. Adik ke-8, kau harus menerimanya dengan baik. Jun Ruyu, terima titah. Meneruskan titah Baginda Kaisar, batasi waktu Permaisuri Jin untuk melahirkan pangeran dalam 1 tahun. Jika tidak, akan dianggap bersalah karena kelalaian dan ketidakmampuan, dan dihukum potong pinggang. Demikian titahnya. Hamba menerima titah. Suaer, apa kau benar-benar ingin punya anak dengannya? Maklumat kerajaan ini sudah kuterima. Masih ada urusan lain, kakanda ketiga? Kalau begitu, Adinda ke-8 harus segera bertindak. Jika tidak, begitu waktunya habis, meskipun aku ingin membantu, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kita lihat saja nanti. Haha MPH. Aduh, ini, cepat, bantu Nona bangun. Siap. Jenderal Fei, hari ini Anda sudah bekerja keras. Nanti mungkin masih banyak urusan lain. Aku dan Putri Jin tidak akan mengganggu lebih lama. Kami pamit. Hormat pada Yang Mulia. KI. Ayah, Cepat pergi. KI, tunggu. Tunggu.
Masalah punya anak ini. Kau, Jun Ruyu. Jangan bercanda. Aku tidak akan punya anak denganmu. kalau begitu, setahun lagi, aku hanya bisa melihat putriku pergi menghadapi kematian. Apa yang kau lakukan, Fei Qingshui? Yang mulia, kau ini. Digigit peri kecil mana? Apa yang kau lakukan? Aku ketahuan rahasianya, jadi malu dan marah. Malu dan marah? Cari saja orang yang menggigitmu. Bukankah lagi ku cari? Aku sudah berpikir. Kemarin dia menggigitku seperti ini, aku akan menggigitnya balik dengan cara yang sama. Bagaimana menurut putri? Aku. Putri ini merasa. Pergi sana kau, Jun Ruyu. Jun Ruyu. Jun Ruyu, jangan pura-pura. Keracunan? Hamba tidak mampu. Yang mulia ini, kambuh penyakit lamanya. Khawatirnya tidak akan bertahan. Terima kasih atas pengobatannya, tabib. Silakan pergi dulu. Baik. Tuanku seperti ini. Mengapa Putri Mahkota menyuruh tabib pergi? Jangan-jangan, Putri Mahkota punya rencana lain? Aku tahu jelas apa yang kau pikirkan. Tapi ini menyangkut perebutan posisi putra mahkota. Bagaimana bisa sembarangan disebarkan? Menurutmu, Jun Ruyu, belum mati cukup cepat? Ini. Pergi. Tuanku, Aku ini. Yang mulia terkena racun dingin. Ajal sudah dekat. Ajalku sudah dekat. Putri Mahkota malah terlihat senang ya. Bukan senang juga. Cuma ingin memberitahu yang mulia, racun ini bisa kusembuhkan. Syaratnya, Bercerai. Berikan aku identitas baru. Biarkan aku pergi ke tempat lain. Aku akan membawa Shulan pergi bersamaku. kau benar-benar tidak mau tinggal di sampingku? Lalu menurut yang mulia? Dengan identitas apa, seharusnya aku tinggal di samping yang mulia? Tentu saja sebagai putri mahkotaku. Yang mulia pelupa. Tapi aku ingat jelas. Sejak hari pertama aku masuk kediaman pangeran, yang mulia tidak pernah menganggapku sebagai putri mahkotamu. Aku. Kalau yang mulia merasa transaksi ini tidak cocok, maka batalkan saja. Jaga dirimu baik-baik, yang mulia. tuanku, Dia yang menyelamatkanku. ya. Tuanku, darah Putri Mahkota. Sepertinya ada yang aneh. Baru saja bawahan melihat Putri Mahkota menyayat pergelangan tangannya untuk mengambil darah. Setelah tuanku meminumnya, cepat sekali sadar. Maksudmu? Darahnya bisa menyembuhkan racun di tubuhku? Benar. Jadi selama kita bisa mengendalikan Putri Mahkota, tuanku akan aman. Nyawaku?
Mengapa harus bergantung pada menyakiti seorang wanita lemah untuk bertahan? Jangan bahas ini lagi. Masih punya hati nurani. Kalau begitu, tidak apa-apa menyelamatkan nyawamu. Kenapa dingin sekali begini? Jun Ruyu. Jun Ruyu. Jun Ruyu, siang bolong mandi apa? Jun Ruyu. Jun Ruyu. Jun Ruyu. Itu, kamu ya. Karena kamu tidak bisa minum, barulah aku. Jun Ruyu, apa kamu gila? Pergi, Aku. Langsung pingsan begitu saja. Kamu pikir kalau sudah pingsan, semua masalah selesai. Percaya tidak, aku. Sudahlah. Nanti setelah bangun, baru aku hitung denganmu. Ibu. Wang Ye, kalau Wang Ye sudah bangun, saya akan pulang. Jangan pergi, Ibu. Ibu? Jangan tinggalkan Yuer. Ibu. Sudahlah. Hari ini aku tidak akan berhitung denganmu. Faking XW. Kenapa kamu ada di ranjangku? Kemarin Wang Ye lah. Yang menarik saya, terus memanggil ibu dan tidak mengizinkan saya pergi. Kenapa begitu bangun pagi, langsung berbalik muka dan tidak mengakui? Omong kosong. Wang Ye tidak percaya? Bicara sembarangan. Bagaimana bisa percaya? Zhang Debin, kemarin malam kamu terus berjaga di depan pintu, pasti kamu mendengarnya, kan? Wang Fei.
Kemarin malam, bukankah aku ada di dalam bak mandi? Kenapa bisa? Kemarin malam merepotkan Wang Fei. Kalau Wang Ye benar-benar ingin berterima kasih, berikan saja saya surat cerai. Lepaskan saya pergi jauh, bagaimana? Aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Racun di tubuh Wang Ye belum sepenuhnya bersih. Setelah memikirkannya baik-baik, baru jawab pun tidak terlambat. Kamu, Berdasarkan kecepatan penetralan racun ini, hanya perlu 1 tusukan lagi, maka Wang Ye akan sembuh. Transaksi ini benar-benar menguntungkan untuk Wang Ye. aku tidak butuh. Kalau begitu, saya doakan Wang Ye beruntung saja. Tolong selamatkan Tuan, Wang Fei. Zhang Debing, kenapa kamu bersujud kepadanya? Menurut usulan pengawal Zhang, seharusnya darah Wang Fei ini dikeluarkan, lalu disuapi ke dia sesendok demi sesendok. Hal ini tidak pernah disetujui Tuan. Semuanya inisiatif bawahanku sendiri. Asalkan Wang Fei mau menyelamatkan Tuan, bawahanku siap dihukum oleh Wang Fei. Sekarang kamu sampai perkataan aku pun tidak mau dengarkan? Wang Fei, Sepertinya Wang Ye kurang kooperatif. Bagaimana kalau pengawal Zhang lepaskan bajunya, lalu ikat dia ke ranjang? ini. Maafkan hamba, Tuan. Kurang ajar. Kakak, kabar baik? Terima kasih atas perhatianmu. Sang putri mahkota baik-baik saja. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Tamu yang lalu, kakak menamparku. Sampai sekarang aku masih ingat. Mulai sekarang, adik pasti akan membuat kakak membayar 1000 kali lipat. Ibu Suri tiba. Selamat datang, Yang Mulia Ibu Suri. Bangunlah, semuanya. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Katanya kakak sangat mahir menari. Bagaimana kalau manfaatkan kesempatan ini untuk menghibur Yang Mulia Ibu Suri dan semua yang hadir di sini dengan satu tarian, bagaimana? Bagus sekali. Aku paling suka nyanyi dan tari. Kalau begitu, silakan Putri Mahkota Jin. Menari untukku. Baik. Hamba berani memohon, ingin meminjam Gus Heng Jiandie dari Yang Mulia Ibu Suri untuk mengiringi tarian kakak. Ambil saja. Baik, Dia pikir dia pantas? Guzeng ini dimainkan oleh setiap permaisuri saat upacara penobatan. Benar-benar mengira dengan tidur di ranjang Pangeran Ning, kelak bisa jadi permaisuri. kapan perempuan hina ini belajar? Jika tidak bisa menguasainya, seharusnya tahu batas kemampuan. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengampuni hamba, hamba ini bodoh. Hormat perjalanan Yang Mulia Ibu Suri. Ibu, tentang perjodohan Pangeran Ning dengan nona kedua keluarga Fei ini. Orang yang sembrono dan tak berpengetahuan seperti ini, mana bisa menduduki posisi menantu keluarga kerajaan? Hal ini kita bicarakan lain kali saja.
Ternyata Yang Mulia Ningwang. Sue Er datang mengikuti suara seruling. Bukankah karena tahu ini pangeran? Kalau tahu itu Yang Mulia Ningwang, hamba pasti tidak akan datang. Sue Er, kamu masih menyimpan dendam pada pangeran? Hamba telah mengacaukan rencana pernikahan Yang Mulia. Hanya merasa bersalah saja. Mana ada dendam? Pangeran tahu. Sue Er sebenarnya peduli pada pangeran. Pangeran tidak menyalahkanmu. Apalagi, Fur, bagaimanapun juga, hanya selir. Posisi permaisuri ini, pada akhirnya akan disisakan untukmu, Sue Er. Sue Er. Dia satu-satunya yang bisa menyaingi pangeran. Asalkan dia mati, kamu akan menjadi permaisuri masa depan. Jika benar seperti yang Yang Mulia katakan, maka membunuhmu. Permaisuri ini juga bisa jadi permaisuri masa depan. Menurut Yang Mulia, apa pilihan hamba? Sebaiknya Yang Mulia jangan bergerak. Ini titik mematikan. Sue Er, pangeran sungguh semakin menyukaimu. Pangeran datang di waktu yang kurang tepat. Kakak Yi, Kakak ketiga ini rupanya tertarik pada permaisuri pangeran. Kakak Yi, tadi kamu bersamanya. Adik ke-8 salah paham. Tadi adik ipar tersesat jalan. Pangeran hanya menunjukkannya jalan saja. Permaisuri pangeran sendiri yang akan antar. Tidak usah repot-repot kakak ketiga. Hemfa. Fur, Aku tidak peduli. Kamu jelas-jelas sudah janji padaku. Kakak Yi, kamu tidak boleh ingkar janji. ini salahmu sendiri. Membuat nenek ratu tidak senang, lalu mau salahkan siapa? Aku melakukan ini untuk siapa? Untukmu. Lepaskan, Jun Ruyu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau bertemu diam-diam dengan Pangeran Ning di malam hari. Sekarang kau masih bertanya apa maksudku, Fei King Sue. Pernahkah kau sesaat pun memperhitungkan aku? Bertemu diam-diam, Jun Ruyu? Begitukah caramu memandangku? Sepertinya aku terlambat selangkah saja. Kau dan Pangeran Ning sudah akan melakukan perbuatan mesum di Taman Kekaisaran. Jun Ruyu. Baik, kalau begitu, aku, sang putri, meminta untuk diceraikan, agar tidak lagi menyusahkan pangeran. Kita ke depannya tidak ada hubungan lagi. Silakan pangeran tanda tangani. Dibawa-bawa terus. Benar-benar perhitungan yang matang. Aku sudah bilang, aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Baik, jangan terlalu cepat bicara. Jika suatu hari nanti pangeran bertemu jodoh yang baik, dan ingin memberiku surat cerai, pada saat itu, tidak akan semudah itu lagi. Pergi. Tuan, ada titah kekaisaran yang datang. Dengan perintah langit, atas mandatnya, Kaisar memerintahkan, putra ke-8, Jun Ruyu, tampan dan tekun belajar, cerdas dan berbakat. Kini perintahkan dia mewakili Kaisar memimpin upacara persembahan kepada langit, demikian titah ini. Anak menerima titah. Ini selalu menjadi hak putra mahkota untuk mewakili upacara persembahan kepada langit. Hamba di sini ingin mengucapkan selamat kepada pangeran. Terima kasih, Gonggong. Zhang Debin, Iya, beri hadiah. silakan, Gonggong. Baik. Ayahanda benar-benar sudah pikun. Bisa-bisanya menyuruh Lao Ba mewakili upacara persembahan kepada langit. Fuer justru merasa, kakak Yi tidak bisa menunggu lagi. Kakak perempuan pasti sudah ditaklukkan oleh Pangeran Jin. Jika kali ini dia sampai melaksanakan upacara persembahan kepada langit, dukungan dari para pejabat istana bisa berubah arah. Fuer,
benar-benar cerdas dan tajam. Masalah ini, aku sudah punya keputusan. Baik, Fuer akan menuruti semua perkataan KKI. Kalau begitu, sangat baik. Sepertinya pangeran akan mendapatkan yang diinginkan. Hati-hati dengan ucapanmu, Putri. Membicarakan urusan pemerintahan sembarangan adalah dosa besar. Perebutan kekuasaan tidak menarik minatku. Yang kuinginkan hanyalah kebebasan. Kumohon pangeran mengabulkannya. Bau ini. Sial. Ini Jun Qingyi. Aku dan Pangeran Jin tidak pernah bermusuhan. Ini semua dilakukan karena perintah. Maaf. Hanya dengan kalian? Berani-beraninya ingin mengambil nyawaku? Hati-hati. Jun Ruyu. Datang lagi yang mau mati. Tenang saja. Kita berdua tidak akan mati. Ibu. Aku bermimpi tentang Ibu Suri lagi. Ibu. Tuan Pangeran sudah bangun. Kakak penyelamat. Apakah kakak yang menyelamatkan UR? Apa? Apa? Jun Ruyu, kamu memanggilku apa barusan? Kakak, ada yang tidak beres? Kakak penyelamat, pernahkah kakak melihat Ibu UR? Jun Ruyu, main apa lagi ini? Kakak. Dia kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan? UR tidak kehilangan ingatan. UR keluar untuk mencari ibu. Kakak, pernahkah kakak melihat Ibu UR? Jun Ruyu dalam keadaan begini. Kalau sampai Jun Qingyi mengetahuinya, mungkin dia akan dihabiskan sampai tulang belulangnya pun tak tersisa. Harus cari cara dulu untuk memulihkan ingatannya. Kakak. Baiklah. Asalkan kamu nurut, kakak akan ajak kamu cari ibumu, setuju? Fuer dengar kabar, Pangeran Jin dan kakak hilang berdua kemarin, tidak diketahui hidup atau matinya. KKI memang hebat. Jangan bicara sembarangan. Masalah adik ke-8, Wang juga sangat khawatir. Hanya berharap saat dia kembali, masih sempat menghadiri upacara persembahan kepada langit. Fuer juga khawatir dengan keselamatan kakak. Sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Fuer dan Suer memang saudari yang sangat akur. Yang mulia Pangeran Ning dan Pangeran Jin bukankah juga kakak beradik yang rukun? Hidup harus ditemukan orangnya.
Mati harus ditemukan jasadnya. Siap. Kakak, UR sudah siapkan air mandi untuk kakak. Setelah kakak selesai mandi, kita akan cari ibu. Pergi sana cari tempat yang sejuk, lagi motong sayur. Kakak mandi dong. Kakak, ayo. Kalau begitu, kamu tunggu di sini jaga untukku. Jangan mengintip, apalagi masuk. Junruyu, Kakak, perkataanku kamu anggap angin lalu, ya? kakak mandinya terlalu lama. Diam saja tak bergerak. UR. UR khawatir pada kakak? Keluar. Ayo makan. Kakak tadi sangat galak. UR takut. Sudahlah, cepat makan. Kalau sampai mati kelaparan, aku tidak mau tanggung jawab. Kakak makan ini. Lalu kapan kita bisa pergi cari ibu? UR nanti tidur dengan baik. Besok kita akan cari ibumu, oke? Oke. Kakak baik sekali pada UR. Kak. UR takut. Jangan takut. Ayo, tidur yang manis. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Kak, UR takut. UR boleh tidak tidur di kamar kak? Lantai untukmu. Jangan naik ke atas. Baik. Terima kasih, kak. Aduh, Junruyu. Siapa yang menyuruhmu naik? Aduh. Kak? Hehe. Apa yang kamu tertawakan?
Aku mau makan tanghulu. Kak, aku mau makan tanghulu. Baik, 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 akan kubelikan untukmu. Kamu tunggu di sini. Sepertinya Jun Qingyi sudah tidak sabar. Kak, apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Ayo kita cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Sepertinya, tidak bisa lagi muncul di depan umum. Harus menyewa kereta kuda. Tapi uang untuk menyewa kereta kuda. Aduh, Tuan, datang main ya. Ayo, datang main ya. Lepaskan pakaianmu. Nyonya pemilik. Aku punya seorang gadis cantik di sini. Biarkan dia di depan pintu kalian untuk menarik pelanggan, bagi hasilnya 50,50. Bagaimana? Boleh, ya, dia saja. Yuer, kamu berdiri di sini dengan baik ya. Nanti pasti akan ada banyak sekali tanghulu untuk dimakan. Oke, pintar. Wajahnya lumayan cantik. Haha. Hari ini kau temani aku. Wah. Sok keras kepala ya. Aku lihat siapa yang lebih kuat hari ini, sifatmu atau tenagaku. Aduh. Lepaskan. Aha. Tak kusangka rumah hiburan Yanxia punya barang bagus seperti ini. Hehehe. Dia tidak mau. Kalau begitu, kau yang temani aku. Ahahaha, kurang ajar. Putri kan biasanya sangat dermawan. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran dan mau menolong? Jun Ruyu. Kapan ingatanmu pulih? Kurang lebih tadi malam, saat Putri menendangku jatuh dari ranjang. Kemarin? Kalau begitu pagi ini. Bagus juga kau, Jun Ruyu. Kau berani berpura-pura lupa ingatan, mengambil kesempatan dariku. Kau adalah putri yang kujemput dengan tandu megah untuk dinikahi. Aku tidur dengan putriku sendiri. Masa itu disebut mengambil kesempatan? Bagus juga kau, membohongi dan menipuku. Masih merasa benar, ya? Maaf. Beberapa hari ini, terima kasih atas perawatan, Putri. Tidak perlu sampai segitunya. Bukankah permaisuri selalu menginginkan kebebasan? Aku akan memberimu surat perceraian. Ditambah 100 keping emas. Sebagai ucapan terima kasih untuk beberapa hari ini. Bagus, kalau Yang Mulia tidak mengatakannya, aku sendiri yang akan mengajukannya kepada Yang Mulia. Kedepannya, ingin pergi kemana? Gunung tinggi, jalan jauh, pasti ada tempat untukku. Tidak kembali ke kediaman jenderal? Untuk apa kembali ke kediaman jenderal? Mencari mati? Bukan hanya kediaman jenderal.
Masih ada. Jun Qingyi. Apakah Yang Mulia merasa kalau aku meninggalkan istana jin ini, aku tidak akan bisa bertahan hidup? Dan lagi, Yang Mulia ini lama sekali tidak menandatangani. Apakah sudah menyesal? Terima kasih, Yang Mulia. Hamba mohon diri. Tuan, istana Ning baru-baru ini ada gerakan. Kau bawa tim pengawal rahasia, diam-diam lindungi permaisuri. Jangan biarkan dia terkena imbas. Tapi bagaimana dengan pihak istana Ning? Cuma badut yang melompat-lompat. Baik. Ayahanda. Yuer datang. Syukurlah kau baik-baik saja. Repotkan ayahanda mengkhawatirkan. Yuer, apakah kau ingin menduduki takhta ini? Anak merasa takut. Hahaha. Ayah menugaskanmu memimpin upacara persembahan kepada langit. Maksud dibalik ini, apakah kau tidak mengerti? Di seluruh istana, semua mengatakan pilih yang sulung, bukan yang bungsu. Dan lagi, kakak ketiga selalu punya wibawa yang besar di istana. Keluarga ibu kakak ketigamu memang sudah lama sangat kuat. Dan banyak pengikutnya. Dulu, ibunda anak, apakah? Dulu, kekuatan selir Zong sangat besar. Sedangkan ibumu berwatak tegas dan jujur. Ayah merasa bersalah padanya. Katanya, bakso kuah di Jalan Kibau ini terkenal seantero ibu kota. Ternyata memang benar. Rumah makan Feng Shui belum sampai. Fuer, kenapa berhenti? Kakak Yi, lihat ke sana. Kakak sedang makan bakso kuah di pinggir jalan. Tak kusangka bisa bertemu dengan permaisuri jin di tempat seperti ini. Kakak Yi salah bicara. Sekarang kakak bukan lagi permaisuri jin. Hanya seorang wanita yang sudah diceraikan saja. Aku menasihatimu, jagalah mulutmu. Kalau tidak, nanti anak yang kau lahirkan tidak akan mendapat berkah. Kamu, Fei King Sui, jangan lancang. Sekarang kamu bukan lagi permaisuri jin. Gelar permaisuri jin tidak pernah menjadi sandaranku. Kalau begitu, tidak tahukah apakah gelar permaisuri Ning bisa menjadi sandaran Suer? Kakak Yi, Yang Mulia Pangeran Ning, apa maksudnya ini? Pangeran pernah berkata, kedudukan permaisuri pangeran selalu milikmu. Hanya wanita cerdas seperti Suer yang pantas mendampingi pangeran. Otak Yang Mulia Pangeran Ning ini apakah pernah ditendang keledai? Di antara kita ada permusuhan yang sangat mendalam. Suer memang cerdas. Harusnya tahu, yang pangeran tuju, bukanlah dirimu. Kalau begitu, Yang Mulia Pangeran Ning mengakui tindakan membunuh Pangeran Jin? Ya, lalu apa? Pangeran pada akhirnya akan menguasai dunia. Tidak perlu terikat pada hal-hal kecil. Menyakiti saudara sendiri. Hal sebesar ini, di mata Yang Mulia Pangeran Ning, ternyata hanya dianggap hal sepele. Sifat Yang Mulia Pangeran Ning sungguh memalukan. Shulan, ayo kita pergi. Berdiri. Apakah Yang Mulia Pangeran Ning mengira, dengan begini, bisa menghalangiku? Aku memang tidak bisa menghalangimu. Tapi apakah aku juga tidak bisa menghalanginya?
Yang Mulia Pangeran Ning, apakah berniat memaksaku menikah? Seluruh dunia ini adalah milikku. Mengambil seorang wanita sepertimu. Apa salahnya? Fei Qingshui, jangan keterlaluan. Lepaskan Yang Mulia. Lepaskan Shulan. Aku akan membiarkanmu hidup. Suer. Lepaskan aku sekarang. Aku masih bisa memaafkanmu. Jangan banyak bicara. Lepaskan dia atau tidak. Lepaskan. Kakak Yi, Yang Mulia. Yang Mulia. Kakak Yi. Fu Er sudah bilang dari dulu, Fei Qingshui si jalang itu. Pengawal. Ya, Kerahkan pasukan rahasia istana. Malam ini, aku ingin Fei Qingshui tewas dengan kepala terpisah dari badannya. siap. Pengawal Zhang datangnya tepat waktu. Melindungi Nyonya adalah tanggung jawab bawahanku. Jangan panggil begitu. Aku sudah bukan nyonya lagi. Anda adalah orang yang disukai Tuan. Tapi aku bukan orang yang menyukai tuannya. Kamu adalah pengawal istana Jin. Pergilah lindungi Junruyu. Aku tidak perlu perlindunganmu. Aku hanya mengikuti perintah Tuan. Tuan memerintahkanku menjaga Nona dengan baik, sampai kekacauan di ibu kota mereda. Kekacauan di ibu kota? Katakan. Pergi. Cari Junruyu. Nona. Nyonya Wang Fei. Di mana Wang Ye? Wang Ye baru saja dipanggil ke istana oleh Kaisar. Kalau dia kembali, beritahu dia aku menunggunya di sini. Baik. Nyonya Wang Fei. Nyonya Wang Fei. Ada kabar dari istana. Wang Ye dia tewas dibunuh. Apa? Wang Ye sudah tewas dibunuh. Nyonya Wang Fei. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk menjaganya dengan baik? Kenapa kau tidak menjaganya? Untuk apa ilmu bela dirimu yang hebat ini? Katakan, untuk apa ilmu bela dirimu yang hebat ini? Nyonya Wang Fei. Junruyu. Kau brengsek. Sekarang Wang Ye sudah tiada. Mohon Nyonya Wang Fei memimpin situasi. Apakah Jun Qingyi? Ini. Perkara Pangeran Jin. Apakah ada petunjuk? Hamba melapor, Yang Mulia. Hamba ada di TKP. Menemukan sebuah token. Di token itu terukir karakter Yi. Menurut hamba, ini berhubungan dengan Anakmu bagaimanapun tidak akan menyerang adik kandung sendiri. Mohon ayahanda memeriksa dengan jelas. Kuberi kau waktu 3 hari. Kau hanya membawa sepotong token untuk membohongi aku? hamba.
Hamba bersalah. Hamba tidak mampu. Hai. Aku beri kau 3 hari lagi. Selidiki perkara ini. Kalau tidak, bawalah kepalamu untuk bertemu. Hamba patuh pada titah. Pergilah. Anakmu mohon diri. Yang Mulia, Ada apa ini, Yang Mulia? Yang Mulia, Yang Mulia. Ada orang. Cepat panggil tabib istana. Yang Mulia, tentang pihak Kementerian Hukuman, apakah kita harus... Membunuh Kementerian Hukuman untuk apa? Selama si tua itu belum mati, maka hamba ini tidak akan tenang. Kaisar sekarang sakit parah. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini? Jika Kaisar sakit parah lalu mangkat mendadak, Yang Mulia naik takhta sesuai urutan, sangat sah dan wajar. Hidup Yang Mulia, hidup selama-lamanya. Aduh, Putri Jin, Anda tidak boleh masuk. Mohon ampun, Yang Mulia. Putri Jin ini tidak bisa dihalangi. Semua penjaga istana sudah ditarik. Bagaimana kau bisa menghalanginya? Pergilah. Baik, Putri Jin. Apa sebenarnya yang dia berikan padamu? Posisi permaisuri? Sungguh lucu. Seorang pangeran yang terhormat ternyata malah menyuruh seorang wanita maju berperang. Yang Mulia salah sangka. Anak tidak tertarik sedikit pun dengan posisi permaisuri. Lalu apa yang Putri Jin inginkan? Yang anak inginkan adalah membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Jangan-jangan musuh yang dimaksud Putri Jin adalah orang yang sama dengan hamba? Mohon Yang Mulia mengizinkan anak untuk menebasnya dengan pedang sendiri. Lupakan saja. Untuk apa menambah 1 nyawa lagi? Anak membawa pedang masuk ke istana sudah tidak berharap bisa pulang hidup-hidup. Ayah, Menantu perempuan ini sungguh cocok dengan hatiku. Anak datang memberi salam pada ayah. Yi-er. Salammu ini terlambat sekali, bukan? Anak sedang membuat ramuan tonik untuk ayah, jadi terlambat waktunya. Ayah hanya perlu minum obat ini, maka semua masalah akan hilang. Yi-er. Kau benar-benar ingin membunuh Kaisar dan ayahmu sendiri, melakukan hal yang terlarang. Ayah terus menunda penunjukan putra mahkota. Di istana, semua orang mengatakan ayah tidak waras dan bodoh. Lebih baik ayah turun tahta saja lebih cepat. hamba sudah menyiapkan maklumat turun tahta untuk Yang Mulia. Yang Mulia bijaksana dan berpandangan jauh demi kepentingan negara. Mohon Yang Mulia mencapainya dengan stempel. Yi-er. Waktu kau masih kecil, apapun yang kau inginkan, ayah pasti akan memenuhinya. Ayah membesarkanmu dengan penuh perhatian, berharap setelah dewasa kau bisa menjadi teladan bagi para pangeran. Tapi kau
berkonspirasi, melakukan tipu muslihat. Kau sangat mengecewakan ayah. Tahukah kau, orang yang menduduki takhta harus berjalan di jalan yang terang dan jujur. Dan kau yang sekarang ini, pantas memikul beban seberat ini? Kalau ayah tidak mau turun takhta, maka anak terpaksa membantu ayah. Yang Mulia, Kalau begitu, hamba hanya bisa membantu ayahanda. Yang Mulia, sampai sekarang belum juga mengambil keputusan. Apakah Yang Mulia merasa binatang ini masih punya hati nurani? Fei King Shue, kamu masih hidup? Pengawal, tangkap dia untukku. Yang Mulia, Wang Fei. Para pemberontak telah ditumpas seluruhnya. Apa? Fei King Shue, kau membawa pedang menerobos istana tanpa menanyakan sebab musababnya. Kalau aku mati, kau juga tidak akan selamat. Jika membunuhmu bisa membalaskan dendamnya, aku mati tanpa penyesalan. Jun Ruyu, kau tidak mati? Wang Fei masih mengkhawatirkanku. Mana berani aku mati? Jun Ruyu, brengsek kau. Bawa dia pergi. Baik. Ayahanda, dengarkan penjelasan anak Anda, ayahanda. Dengan restu langit, titah kaisar menyatakan, Pangeran ketiga Jun Qingyi mengincar tahta, menyakiti saudara sendiri. Mulai hari yang ditentukan, dicabut dari daftar keluarga kerajaan, dibuang ke perbatasan. Dilarang kembali ke ibu kota tanpa panggilan. Seluruh keluarga Istana Ning diturunkan status menjadi rakyat biasa. Mulai hari ini diusir dari kota kerajaan. Demikian titahnya. Nona, bagaimana ini? Apakah Gonggong keliru? Pasti Yang Mulia tidak akan sekejam ini. Cepat terima titahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Surat perceraian ini tertulis dengan jelas. Kalau Wang Ye sekarang menyesal, orang lain akan menertawakan. Apakah aku bisa kehilangan Wang Fei hanya karena ditertawakan orang? Siapa Wang Feimu? Kita sudah lama bercerai. Bercerai lagi bagaimana? Bercerai 1000 kali, ratusan kali, aku akan menikahimu lagi 1000 kali, ratusan kali. Jun Ruyu yang baik, kau malah mau menceraikanku 1000 kali, ratusan kali, aku. Tuan, titah suci telah tiba. Dengan restu langit, titah kaisar menyatakan, Pangeran Jin, Jun Ruyu, telah mencapai kesempurnaan sejak dini, bakat dan prestasi gemilang. Dikukuhkan secara khusus sebagai putra mahkota, menempati posisi di Istana Timur. Untuk mengokohkan pemerintahan selama ribuan tahun, dan menenangkan hati seluruh negeri. Selain itu, Wang Fei Jin, Fei King Shue, berhati lembut dan berbudi luhur, memiliki kebajikan dan kecantikan yang sempurna, dikukuhkan secara khusus sebagai putri mahkota. Demikian titahnya. Anak Anda menerima titah.